Oke, mari kita langsung bahas ya. Kita punya kutipan menarik nih dari Scott Galloway di podcastnya Jay Shetty. Fokusnya tuh, kenapa sih kok generasi muda sekarang kayaknya secara finansial lebih berat gitu ya dibanding orang tua mereka dulu di usia yang sama. Galloway punya analisis dan strategi nih. Siap kita bedah? Siap, betul banget. Dan yang menarik, ini bukan cuma perasaan loh, ada data, ada kebijakan ekonomi tertentu yang emang bikin kondisinya begini. Galloway nunjukin ada pergeseran yang fundamental. Nah, tugas kita sekarang nyaring nasihat dia yang paling praktis buat Anda semua. Oke, sip. Jadi kita bakal lihat pertama kenapa sih kesenjangan ini bisa muncul, terus ada ide menarik soal bedanya antara punya kekayaan sama sekedar kelihatan kaya. Dan pastinya langkah konkret apa yang bisa Anda ambil, mulai dari nabung sampai milih fokus karir. Nah, Galloway itu mulai dengan fakta yang wah, lumayan bikin kaget sih. Dia bilang ini pertama kalinya dalam sejarah Amerika, anak muda usia 30-an itu rata-rata penghasilannya lebih rendah dibanding generasi orang tua mereka di usia yang sama. Dia nyebut ini sebagai kayak rusaknya kontrak sosial dasar gitu. Janji kalau kerja keras pasti bakal maju gitu kan? Iya, kontrak sosial yang itu. Dan menurut dia nih, ini bukan melulu gara-gara globalisasi atau teknologi aja. Dia spesifik nunjuk ke kebijakan. Kebijakan yang secara sistematis katanya mindahin kekayaan dari yang muda, yang biasanya kan terima gaji, nyewa rumah, ke yang lebih tua, yang udah punya aset, rumah, saham gitu. Oh, contohnya gimana tuh kebijakannya? Kayak misalnya insentif pajak buat bunga KPR atau capital gains. Terus dia juga nyinggung soal dana stimulus COVID kemarin. Itu kan banyak ngalirnya ke pasar aset ya, yang ujung-ujungnya nguntungin mereka yang udah punya aset duluan, yang tua, yang mapan. Waduh, efeknya kerasa banget ya berarti buat Anda yang muda. Biaya pendidikan, terutama rumah, jadi gila-gilaan naiknya. Galloway kasih contoh perbandingan gaji lulusan MBA sama harga rumah di kota besar. Makin jomplang katanya. Betul. Ini bikin tangga buat naik kelas sosial itu jadi makin licin gitu. Dan menurut Galloway, ini jadi salah satu sumber kemarahan, polarisasi di masyarakat, gitu. Masuk akal sih. Nah, ngomongin rumah nih, kan impian banyak orang ya. Apa itu masih relevan? Tung situasi banget. Di kota-kota besar yang harganya udah selangit, mungkin secara hitungan finansial lebih bijak nyewa aja daripada maksa beli terus malah jadi house poor. Tahu kan, yang gajinya habis cuma buat bayar cicilan rumah doang. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya? Nah, ini nyambung ke ide utamanya dia. Tujuan finansial yang sejati itu bukan jadi kaya yang kelihatan dari barang mewah, tapi memiliki kekayaan. Bedanya apa tuh? Kaya sama memiliki kekayaan. Kekayaan itu kondisi di mana pendapatan pasif Anda dari investasi, aset sewaan, apa aja lah, itu udah cukup buat nutupin biaya hidup. Atau bahkan lebih. Ini soal security, keamanan finansial yang ya nggak kelihatan. Dia cerita soal ayahnya. Gajinya mungkin nggak wah, 52.000 setahun. Tapi nabung terus, hidupnya tenang. Beda sama bankir gaji jutaan dolar tapi stres ngejar gaya hidup tinggi. Intinya, kekayaan sejati itu ngasih kebebasan dari rasa cemas soal duit. Wah, ini pergeseran fokus yang penting banget ya. Bukan soal pamer, tapi soal ketenangan batin. Terus, gimana caranya kita bangun kekayaan yang nggak kelihatan ini? Apalagi buat Anda yang baru mulai. Kuncinya, kata Galloway, bukan cuma soal berapa gajinya, tapi berapa yang berhasil Anda sisihkan dan diinvestasikan. Itu yang penting. Langkah praktisnya. 1. Mulai cari duit, berapapun. Biar ngerasain gimana rasanya megang uang hasil kerja sendiri. Oke, terus? 2. Ini yang paling krusial. Tabungan paksa. Otomatisasi. Jadi potong langsung dari gaji Anda misalnya, ya 3-5% lah kalau mulai di usia 20-an, langsung masukin ke instrumen investasi jangka panjang. Reksadana indeks yang biayanya rendah itu bagus. Kan isinya banyak, saham tuh. Jadi resiko nyebar, biaya kecil. Jadi uangnya nggak sempat mampir ke rekening buat jajan gitu ya? Langsung ditahan? Persis. Jangan sampai kesentuh tangan pokoknya. Biar dia kerja sendiri. Sip. Nah, Galloway juga punya pandangan soal karir nih. Katanya fokus ke bakat bukan passion. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, cari bidang di mana Anda punya potensi buat jadi
jago banget, masuk 10% terbaik lah. Dan pastiin juga industrinya itu nyerap banyak tenaga kerja, di atas 90% gitu tingkat penerimaannya. Kenapa gitu? Kenapa bukan passion dulu? Karena menurut dia, passion atau rasa suka itu seringnya datang belakangan. Justru karena Anda udah jago, udah dapat pengakuan, dapat hasil, baru deh Anda jadi makin cinta sama kerjaan itu. Dia agak keras sih soal ini. Hindari deh industri passion. Seni, musik, jadi DJ, apalah. Kecuali Anda yakin seyakin-yakinnya bisa jadi yang paling top, 0,1% terbaik. Pragmatis banget ya sarannya. Dia juga nyinggung soal side hustle atau kerja sampingan. Katanya jangan kelamaan. Iya, betul. Side hustle itu bagus buat sementara aja. Buat nambah-nambah atau cari batu loncatan. Tapi kalau mau sukses finansial yang beneran gede, ya fokus. Fokus 110% ke satu hal utama. Energi kalau kepecah-pecah gitu susah buat bikin lompatan besar. Kata dia, sukses itu seringnya ada di 10% usaha terakhir. Perlu fokus total. Oke, itu tadi langkah-langkah praktisnya ya. Tapi kan strategi finansial ini perlu mental yang kuat juga ya. Nggak cuma soal teknis. Tepat sekali. Penting banget. Galloway nekenin soal pola pikir. Ada beberapa poin nih. Pertama, berani ngomongin duit secara terbuka. Jangan tabu lagi lah. Diskusi sama teman, sama pasangan. Ini penting buat ningkatin literasi finansial kita semua. Setuju. Terus apa lagi? Kedua, bangun mental tahan banting sama penolakan. Mau di karir, bisnis, bahkan cari jodoh sekalipun, kemampuan buat bangkit lagi setelah ditolak itu kunci sukses. Ketiga, maafin diri sendiri. Apalagi kalau Anda masih di usia 20-an, terus ngerasa, kok gue belum jadi apa-apa ya? Santai aja. Anggap usia 20-an itu masa workshop, masa coba-coba, masa belajar. Bener banget. Masa eksplorasi ya. Dan terakhir nih, yang kadang suka lupa kalau ngomongin duit. Hubungan. Nah, ini dia. Investasiin waktu dan perhatian ke orang lain, kebaikan kecil yang konsisten, itu efeknya kayak bunga majemuk juga loh secara sosial. Orang kan cenderung mau bantu orang yang karakternya baik, yang peduli. Terus, kalau sama pasangan, ini penting banget. Transparansi finansial total. Maksudnya gimana tuh transparansi total? Ya, jangan ada rahasia soal duit. Kejutan buruk misalnya tiba-tiba ketahuan punya utang gede atau rugi investasi yang disembunyiin, itu jauh lebih ngerusak hubungan daripada masalah kekurangan uangnya itu sendiri. Lakuin review anggaran bareng, rutin. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, tujuan akhir dari semua strategi finansial ala Galloway ini sebenarnya bukan cuma numpuk harta benda, tapi lebih ke arah membangun rasa aman, rasa tenang secara finansial. Supaya apa? Supaya Anda bisa lebih fokus ke hal yang, ya mungkin lebih penting dalam hidup. Ngebangun dan ngerawat hubungan sama orang-orang terdekat. Iya, persis. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau tolok ukur sukses yang lama, kayak punya rumah sendiri, sekarang jadi makin susah. Atau bahkan kurang relevan buat sebagian orang. Terus, gimana caranya Anda secara pribadi mendefinisikan dan mengejar apa itu hidup yang baik, hidup yang sukses buat Anda di tengah realitas ekonomi yang kayak gini? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran.